Halo, 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 halo semuanya yang ada di Indonesia. Kembali lagi bersama Ready Baca. Kita lanjut ke eh, topik hari ini ya. Jadi ini kata-katanya. Nah, saya rasa kalau dari segi arti kemungkinan besar udah banyak yang tahu. Tapi kalau pengucapannya ini ada sedikit perbedaan antara yang Amerika dengan yang British. Oke, pertama-tama kita lihat dulu ini terdiri dari dua suku kata ya. Eee, Taunya dari mana? Karena kalau di kamusnya Cambridge, itu ada tanda titik ini untuk memisahkan suku kata yang sebelum dengan yang sesudah. Jadi kita bisa langsung lihat nih, ada dua, satu, dua, ya. Nah ini dianggap satu bunyi juga, ya. Jadi kalau kita hitung berapa nih bunyinya? Satu, dua, tiga, empat. Tapi kalau tulisannya kita dapatkan 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi bedanya itu. Bunyinya sekali lagi E dan R ini dianggap satu bunyi. Ya, sama aja nih Amerika sama British. Sekarang kita lihat yang Amerika dulu. V, ya. Hati-hati, ini ya, I pendek. Jangan pakai I panjang. Oke, I pendek itu bunyinya lebih relax ya. Dia kalau I pendek nggak ada di dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Tapi kita sering mengucapkan kata Indonesia itu menjadi in, dan bukan in, ya. Kalau kita mau mengucapkan i-nya orang Indonesia itu setara dengan kita bilang ini, itu, sari, eh, apalagi pintu, ya i, tapi bukan ini, itu, sare, pintu. Nggak kayak gitu ya. Jadi bunyinya kedengaran ada sedikit bedanya. Nah, hanya aja di dalam bahasa Indonesia kita sering dengar orang Indonesia itu mengucapkan kata Indonesia menjadi in, Indonesia. Nah, bedanya apa? Kalau I panjang ya, I panjang itu kayak begini kodenya, itu mulutnya lebih ketarik. Seperti kita mau bilang cheese, kalau kita mau foto-foto, pasti kita disuruh bilang cheese. Kenapa? Supaya bibirnya ketarik kayak kita lagi senyum. Tapi kalau I pendek ini, dia bukaannya biasa aja, ya. Eh, eh. Rahangnya cuma turun sedikit. Nah, kalau ini cenderung rapet gigi sama gigi. Ya, gigi sama gigi ketemu. I, hampir ketemu. I. Nah, kalau ini dia lebih turun rahang kita. Dan bibirnya rileks, nggak ada tekanan apa-apa. Kalau di sini berasa ada tekanannya, ya. Makanya ini menjadi bunyinya Sementara yang ini i, ya karena ketarik bibirnya dan pangkal lidah kita juga lebih tegang di belakang itu ya. Kalau ini enggak, lidahnya semua turun kalau pakai i pendek. Oke. Nah, itu eh eh ya. Eh eh eh. Ingat aja kalau ini bunyinya lebih pendek daripada ini. Oke. Nah, ini hati-hati ya. Banyak orang Indonesia bacanya itu tapi sebenarnya ini bunyinya v. Jadi posisinya sama dengan untuk di bahasa Inggris ya, sama untuk of, cuman bedanya kita ngeluarin anginnya itu harus lewat pita suara. Makanya nanti kalau kita pegang di leher itu berasa ada getarannya, ya. V, v, v. Bahkan di gigi, apa istilahnya di em, kan gigi atas itu nyentuh bibir bawah ya. Itu ketika anginnya lagi dihembus, itu berasa bibir bawahnya itu ada getarannya. Ya, makanya ini bunyinya sedikit lebih berat daripada em, bunyi of ya. Jadi kalau kita baca v, riv, riv. Terus baru kita masukin er, river. Naiknya di depan. River, river, river. Oke. Yang British. Kita nggak tahu nih di belakang apa terusannya ya. Jadi di sini R-nya tidak perlu kita bunyikan. Ya, silakan nanti nonton video sebelumnya mengenai kata nature, itu dijelasin kenapa R-nya
bisa hilang di sini, ya. Yang lain-lain sama, ya. V, rev. Terus ini karena R-nya nggak dibaca, jadi cuman E-nya aja dibunyiin. E, ya. Seperti kita bilang menang, senang, tenang. Jadi kalau dibaca keseluruhan, river, river, river. Ya, R-nya nggak bunyi, bukan river. Ya, tapi river. Ya, dia cuman sampai bunyi E-nya aja. Oke, sekali lagi saya ulang untuk bunyi Amerikanya. River, river. Yang British, river, river. Oke, saya rasa demikian. Semoga ini membantu proses belajar pengucapan bahasa Inggris kita semua. Sampai bertemu lagi.